Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mendengar kata bangkrut, kita membayangkan seorang yang hancur usahanya atau orang yang tidak lagi punya harta atau uang. Sebelumnya ia memiliki harta untuk menyambung hidupnya, namun kini setelah ia bangkrut semuanya sirna. Ini adalah kebangkrutan dalam hal dunia yang masih mungkin untuk dicari kembali dan masih mungkin untuk bangkit kembali. Akan tetapi hal ini berbeda dengan kebangkrutan di hari kiamat. Hakikat orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang membawa segunung pahala kebaikan, tetapi seluruh pahala kebaikan itu musnah. Karena selama di dunia, ia banyak menyakiti orang lain, berbicara kasar, mengambil hak orang lain, menipu, mencela, gibah, melaknat, bahkan pemimpin yang zalim. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang bangkrut di hari kiamat. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham maupun harta benda. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat. Namun ketika di dunia, ia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Maka orang-orang yang dizolimi akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan orang yang menzolimi. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua tanggungannya, maka dosa-dosa orang yang dizolimi akan ditimpakan kepada orang yang menzolimi. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Ketika lisan suka mencaci, mencela, melaknat, gibah, dan berkata kotor kepada orang lain, ini sama saja kita akan bagi-bagi pahala gratis kepada mereka, kemudian kita menjadi bangkrut. Karena dengan lisan maupun perbuatan kita, mereka yang telah kita cela, kita hina, kita bohongi, adalah pihak yang dizalimi. Jika kita tidak meminta maaf di dunia, maka urusan akan berlanjut di akhirat. Di akhirat, kita tidak bisa meminta maaf begitu saja, akan tetapi ada kompensasinya, bukan uang maupun harta, karena harta sudah tidak ada gunanya di hari kiamat. Maka kompensasinya adalah, jika ia punya pahala kebaikan seperti pahala sholat dan puasa, maka pahala itu akan diberikan kepada mereka yang dizolimi. Jika orang yang menzolimi pahalanya sudah habis, maka dosa dari orang yang dizolimi akan diberikan kepada orang yang menzolimi. Di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim menjaga lisan dan perbuatan, jangan sampai menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, terlebih dengan sesama muslim yang sejatinya bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.